Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang pengenalan jaringan komputer ya. Materinya tentang bagaimana sih cara kerja jaringan komputer, kemudian troubleshootingnya, seperti apa sih jaringan komputer itu ya. Ya, definisi dari jaringan komputer sendiri adalah hubungan dua simpul umumnya berupa komputer atau lebih dan tujuannya untuk adalah melakukan pertukaran data. Jadi internet itu adalah sebuah jaringan komputer. Internet adalah buah hasil pengembangan dari jaringan komputer. Jadi kalau bisa kalian bayangkan, kalau pernah melihat hubungan dua komputer yang dihubungkan dengan kabel, mereka dapat bertukar data, bertukar uh, video menggunakan kabelnya. Nah, sebenarnya di dunia ini cara kerja internet seperti itu. Semua komputer terhubung dalam jaringan dan kita bisa saling bertukaran informasi yang tidak lagi kita terbatas oleh kondisi geografis, misalnya kita di Indonesia, di Singapura, itu adalah jaringan komputer. Hubungan dua atau lebih, jadi nggak cuma dua komputer ya kalau dia jaringan, biasanya lebih dari itu. Dua juga bisa dikatakan namanya point to point atau node to node. Ya, ini kondisi kantor yang sebelum menggunakan jaringan komputer. Artinya, sebelum ada jaringan komputer, komputer itu cuma bisa berjalan sendiri. Ya, kalau ada komputer, ngeprint ya cuma di situ aja bisanya. Dia nggak bisa kemana-mana. Setelah adanya jaringan komputer, kita bisa yang namanya sharing perangkat, sharing device. Misal kita punya printer satu, printer itu bisa kita sharing, kita gunakan bersama-sama. Itu berkat adanya jaringan komputer. Di sini kan ada nih laser, ada orang pakai komputer laser. Nah, nanti printer ini bisa dipakai bareng-bareng ketika sudah ada jaringan komputer. Bukan hanya device atau perangkat ya, data itu juga bisa di-sharing. Dari sini bisa dibuka dari sini, atau dari sini, semuanya bisa dikerjakan ketika sudah terhubung menjadi sebuah jaringan komputer. Bahkan nggak hanya di satu kantor seperti ini, satu lokasi, satu ruangan. Misal ini ada kantor cabang lagi, dan mereka terhubung dalam satu jaringan. Nanti dari kantor pusat dan kantor cabang bisa saling tukar data. Kantor cabang bisa membuka data di kantor pusat dan sebaliknya. Kayak kita nih di IN, kampus 1 dan kampus 2. Kita bisa membuka dokumen di kampus 2 dan sebaliknya, kampus 1 bisa membuka 2. Itu bisa versi lokal area network atau versi pakai internet ya. Nah, ini kantor setelah menggunakan sistem jaringan komputer. Jadi semua terhubung ke sebuah suite atau hub ya. Mungkin ada yang sudah tahu ya, sudah pernah lihat suite sama hub. Suite sama hub itu fungsinya sama kayak terminal listrik. Dia menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan, sama kayak terminal listrik. Jadi kalau mau terhubung ya colokin ke situ, itu namanya suite. Ya, ini coba saya bukakan yang suite itu. Ya, suite. Biasanya kalau di warnet ya di pojokan ini namanya switch hub. Ini fungsinya hanya untuk menghubungkan seperti terminal listrik misalnya, sama ya. Ini ya. Kemudian ada yang hampir sama dengan ini, yang fungsinya dia untuk menentukan route atau jalannya, namanya router.
Kenapa gambarnya seperti ini hasilnya? Sebenarnya Wi-Fi itu ada banyak jenisnya, nanti kita bahas. Kita ke router dulu. Nah, banyak sekarang yang menggunakan namanya router mikrotik. Ini yang namanya router ya. Ini router. Bedanya dengan switch, router ini dia bisa berperan sebagai switch atau dia bisa berperan sebagai penentu arah jaringan. Misalnya kalau lihat dari komputer ini mau boleh terhubung ke sini atau tidak, ini boleh terhubung dengan sini atau tidak, itu bisa diatur menggunakan router. Kalau pakai switch dia tidak bisa, semuanya bisa terhubung. Ketika kita menggunakan router, kita akan bisa menentukan ini terhubung kemana, sehingga ini mau ke sana, mau berhubungan dengan kantor lain, ini kan misalnya di kantor cabang gitu. Ini di sini ada, kalau ada router, dia bisa menentukan kalian nanti akan lewat mana untuk sampai di klien G ini. Itu namanya router. Beda dengan switch. Switch itu fungsinya hanya sebagai penghubung saja antar komputer. Dia tidak bisa memanage, misalnya ini membatasi koneksi. Misal di sini klien A ini dia terlalu banyak download. Nah, kalau mau membatasi itu menggunakan router. Membatasi koneksi, membatasi akses, misal biar enggak ini klien A ini enggak masuk Facebook jam kantor, itu menggunakan router. Router ini bisa melakukan blocking terhadap situs-situs yang tidak boleh dibuka. Misal di kantor kan jam-jam kantor nggak boleh buka Facebook. Nah, itu bisa dilakukan di router. Itu fungsi-fungsi dari router ya. Sebagai firewall itu sebagai filtering kayak tadi ngeblok situs, kemudian fungsi router ya, kemudian sebagai penentu arah jaringan, tentu letak jaringan itu pakai router. Ini namanya router. Nah, yang banyak dipakai di pasaran itu biasanya mereknya mikrotik ya. Meskipun ada yang lain kayak Cisco. Nah, seperti ini router Cisco. Ya. Kemudian tadi, kenapa sih waktu saya searching router ini munculnya banyak banget ternyata seperti ini. Kalau seperti ini kan yang kalian tahu ini kan wireless ya. Nah, wireless ini sebenarnya banyak jenisnya. Ada sebagai access point saja, ada yang sebagai router, ada yang sebagai switch, itu ya. Jadi kalau misal kalian punya di rumah seperti ini, kalian harus tahu dulu nih, ini sebagai apa. Wirelessnya itu atau wifi-nya yang kelihatan kan wifi, sebenarnya namanya access point. Access point ini sebagai apa? Sebagai router kah? Sebagai switch kah? Nah, itu harus kita tahu dulu. Jangan sampai kita beli ternyata dipasang di rumah nggak bisa, karena yang di rumah ternyata fungsinya untuk router. Nah, yang kalian beli hanya bisa untuk switching misalnya. Ya, ini yang biasa kalian tahu yang namanya wifi ya. Ini sebenarnya namanya adalah access point. Nah, access point itu bisa sebagai access point, bisa sebagai router, bisa sebagai switching, atau bisa sebagai bridge atau jembatan saja. Jadi kalau ada internet dia hanya memancarkan internet saja, dia tidak bisa routing, tidak bisa yang lainnya, fungsi lainnya. Ya, ini ya. Lanjut. Keuntungan pengguna jaringan komputer. Ya, ini tadi ya, sudah saya jelaskan, bisa menggunakan data secara bersama-sama, transaksi bersama-sama, ini ya. Akses jaringan menggunakan password dan mengatakan how to data trace, ya ini ya. Jadi tadi yang router, fungsi router. Kemudian komunikasi antara user menggunakan email atau conference, ya ini kan kalau dulu kita sebelum ada internet kan, kalau kirim-kirim surat harus ke pos, harus ke paket, layanan. Ya, kemudian manajemen data tersentralisasi oleh supervisor dan administrator ya. Karena ini semua dikontrol oleh seorang yang dia mengelola jaringan, itu biasanya administrator namanya. Data up to date ya, karena dengan jaringan komputer data itu semakin mudah, kapan saja kita mau pasti ada. Ya,
kemudian sistem keamanan data yang terjamin. Data dapat dipakai secara bersama-sama dan rahasia proteksi yang ditentukan oleh administrator. Ya, ini lebih ke keamanannya ya. Jadi kalau di jaringan internet itu sebenarnya yang di sini sebenarnya secara dilihat dari kacamata orang biasa sebenarnya seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata programmer atau administrator jaringan, admin jaringan itu di internet itu nggak ada sesuatu yang rahasia karena sebenarnya yang ada tahu dan belum tahu. Ketika kita tahu, kita bisa mengambil data dari mana saja. Ketika kita belum tahu, ya kita nggak bisa ngambil. Taunya kan itu aman. Sebenarnya tapi di internet itu nggak ada sesuatu yang memang benar-benar aman. Yang ada ya kita belum tahu itu aja. Untuk itu memang seorang administrator jaringan dia harus selalu belajar agar lebih tahu ketimbang orang yang mau mencuri data. Kalau dia nggak tahu, bisa saja datanya diambil orang. Oke, tadi ada hub, ada switch, kemudian apa lagi sih peralatan-peralatan jaringan, nanti kita lanjutkan di slide selanjutnya kayaknya ada. Ya, jaringan menurut tentang geografis ada local area network, ada metropolitan area network, ada wide area network. Kalau local area network itu hanya misalnya di satu ruangan kayak tadi nih yang pertama. Nah, ini satu ruangan yang di sini nih, di satu ruangan ini namanya local area network. Kalau yang dia metropolitan area network seperti kampus 1 IAIN ke kampus 2 itu namanya metropolitan area network. Jadi dari ketiga ini yang membedakan hanya tentang geografisnya saja. LAN itu dia lebih kecil, MAN itu sedikit lebih kecil. Kalau wide area network ini biasanya antar benua, antar negara itu menggunakan WAN namanya, wide area network. Bagaimana sih seluruh negara terhubung dalam sebuah jaringan? Jadi antar negara itu sebenarnya terhubung melalui beberapa media. Ada yang dia menggunakan VSAT atau satelit. VSAT itu satelit ya. Kalian pernah lihat di bank itu kalau ATM itu di atasnya kadang yang ATM versi lama itu pasti ada parabolanya. Itu karena dia menggunakan koneksi dari satelit. Jadi dari kita buka browser biar kelihatan. Seperti ini ya. Jadi kita di sini pakai satelit ke sana, nanti terhubung lagi ke orang lain. Ke kantor pusat misalnya, ini kita di daerah di ATM misalnya ATM ya, dia ke atas, kemudian nanti sama dia dihubungkan ke kantor pusatnya seperti ini. Jadi VSAT ini lebih enak dipakai di daerah-daerah terpencil. Makanya kalau pernah lihat ya reporter TV yang dia report langsung itu pasti biasanya di belakang ada mobil yang ada ininya karena dia harus mengirimkan data secara langsung streaming ya, tapi lewat visa satelit dan dikirimkan ke kantor pusat seperti itu. Ini biasanya dipakai di daerah-daerah terpencil yang susah, memang sinyalnya itu susah, itu bisa menggunakan visa. Tapi repotnya karena harus membawa ini nih, parabolanya gede. Pernah lihat itu yang BRI Teras itu kan pasti dia ada ini, karena dia koneksinya pakai visa. Di seluruh dunia terhubung, ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan satelit. Kabel ini kabel seperti apa? Kabel fiber ya namanya, fiber optik. Kabelnya seperti apa? Seperti ini kabel fiber. Nah, seperti ini kabel fiber. Nah, ini kabel ini kalau dia beda negara biasanya pakai yang dasar laut. Nah, seperti ini nih. Jadi antar negara itu terhubung melalui kabel dasar laut. Nah, seperti ini.
Nih Telkom Indonesia nih. Dia nanam kabelnya di laut. Dulu itu pernah ada seperti ini, kabel dasar laut nih. Dulu pernah ada terjadi gangguan karena kabel dasar laut kita putus. Karena ini lokasinya di laut, kadangkala ini ada jangkar kapal, dia nimpah ini dia putus. Ini ada yang dikit seperti ini. Ya, itulah. Ya ini adalah kabel. Jadi negara-negara ada yang menggunakan VSAT, ada yang menggunakan kabel dasar laut. Tapi lebih bagus mana sih koneksinya kalau pakai kabel apa kalau pakai VSAT, pakai wireless? Jawabannya adalah lebih enakan pakai kabel. Ibaratnya analoginya seperti ini. Kalau kalian menggunakan wireless, ibaratnya wireless itu menyediakan sebuah jalan. Nah, di jalan itu dipakai oleh banyak orang. Jadi semakin banyak orang akan semakin susah jalannya, semakin macet kan ya. Nah, kalau pakai kabel, ibaratnya tuh kita sudah punya jalan sendiri. Jadi kalau udah punya jalan sendiri ya terserah kita memakai sendirian kok, mau kecepatan berapa aja bisa. Nah, itulah mengapa kabel itu lebih cepat ketimbang wireless. Ya, kabel dasar laut ini sekarang banyak dipakai ketimbang VSAT. Semua punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau dia daerah terpencil yang memang belum terjangkau kabel, itu biasanya menggunakan VSAT atau biasanya menggunakan RT/RW net. RT/RW net seperti ini. Ya, pakai BTS seperti ini ya. Ada di sini dia ada lowongan IndiHome misalnya, karena di daerah sana belum ada IndiHome, dia sebarin pakai wirelessnya wireless udara ya, seperti ini. Ini rumah yang berlangganan seperti ini, ke sana dipancarkan ke sana. Dia sama dengan cara kerjanya sama dengan wireless kita, laptop terhubung ke wireless, cuman karena dia jauh, wirelessnya terus outdoor, jadi bentuknya dia seperti ini. Kita ini ya. Wireless. Ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Mungkin kalian pernah lihat di daerah kalian, itu namanya TRW. Kita lanjutkan. Ya, ini tadi lokal network berbasis pada area yang terbatas. Koneksi peralatan berdekatan, menyediakan all time, konektivitas kendali jaringan di bawah administrasi ya. Metropolitan meliputi area yang lebih besar dari LAN, sebuah provinsi ya, jaringan kecil. Jadi jaringan kecil kemudian dihubungkan lagi menjadi sebuah MAN. Nah ini yang WAN di area network. Nah ini gambarnya seperti ini. MAN ini WAN di seluruh dunia. Komponen pendukung jaringan ada semua komputer ya. Kalau jaringan komputer tuh identik sama komputer. Media transmisi. Media transmisinya apa? Ya tadi itu nirkabel atau tanpa kabel. Ada yang pakai wireless, ada yang menggunakan kabel. Network interface card. Jadi setiap perangkat jaringan itu mempunyai network interface card atau kartu jaringan. Interface card. Nah, seperti ini. Kalau di laptop dia ditanam, kalau yang dia wireless bisa seperti ini. Ya, ini kalau yang versi eksternal ya, kalau internal nggak seperti ini. Kalau internal seperti ini, kalau yang internal seperti ini. Dia bentuknya seperti ini. Sorry, dari mana? Mana tadi? Ini seperti ini. Kalau di laptop kalian seperti ini. Nah, ini ada lubangnya dua ini. Ini untuk antena. Antenanya di mana sih laptop itu? Antena di belakang layar. Jadi nanti di sini ada jacknya. Jadi antena ini ada di belakang layar, tapi bentuknya nggak seperti ini. Bentuknya hanya logam.
nanti ini nyambung ke belakang layar monitor. Kalau laptop ya, dia di belakang layar monitor. Di handphone ada nggak? Ada. Handphone juga ada. Nah ini network interface card ini ada yang namanya di dalamnya itu namanya MAC address. Nah MAC address ini kalau ibarat manusia itu tanda lahir. Di tanda lahir. Jadi setiap perusahaan yang buat wireless itu selalu ditanamkan namanya MAC address. Nah, MAC address ini tanda lahir, jadi dia tidak bisa diganti-ganti. Itulah mengapa dulu pernah dengar kabar-kabar kalau hacker ketangkep gitu. Ya wajar saja karena memang IP itu bisa IP atau internet protokol itu bisa disamarkan. Tapi kalau MAC address itu tidak bisa disamarkan karena memang bawaan dari perangkat jaringan. Nah, MAC address ini sudah terdaftar di perusahaannya. Dia dikirim kemana, dicetak tanggal berapa. Jadi memang nantinya ujung-ujungnya ya ketahuan juga di mana tuh orang ini. Ya, itu tadi network interface card. Kemudian konektor ini lihat konektor ya, konektor seperti ini. Nah, kalau di jaringan biasanya seperti ini nih, RJ45 namanya, seperti ini. Ini namanya konektor. Software jaringan ya ada Mozilla, Chrome, aplikasinya ini lebih ke routernya kayaknya sih. Kemudian media penyimpanan data. Ya, topologi jaringan. Ini bus. Ini kelebihannya dia enak karena lewat kabel. Tapi kalau putus di sini, ini akan mati. Nah, enggak cuma ini, tapi ini juga mati. Ini yang topologi ring. Ini juga seperti itu. Kalau ada yang mati di sini akan mati. Tapi di sini masih bisa. Hampir sama dengan topologi jaringan bus. Nah, ini yang sering dipakai sampai dengan sekarang, topologi star. Kalau ini putus tidak mempengaruhi yang lainnya. Namanya topologi star. Ini kabel jaringan, kabel twisted pair, ini UTP namanya. Ini kabel jaringan. Ada ini, ada yang tadi ya, yang sudah saya buka tadi, dia fiber. Ini tadi konektor tadi, warna-warna kabelnya. Nah, ini fiber optik yang tadi. Ya, ini juga sudah dibahas tadinya wireless ya. Kemudian ini ya email, web. Email ini adalah hasil pengembangan dari sebuah jaringan. Itu adalah web. Dengan jaringan komputer, kemudian kita membutuhkan sebuah aplikasi yang bisa membuka data dari jarak jauh. Tuh, pakai web. Dalam web juga nanti ada lagi pembahasan PowerPoint di dalamnya. Banyak sekali sebenarnya karena web itu kan buatnya ya harus menggunakan bahasa pemrograman. Ini email, ini juga hasil pengembangan dari jaringan komputer di mana kita bisa mengirimkan surat, zaman dulu ya elektronik mail, email itu kebanyakannya. File transfer kita bisa download. Ya, ini juga hasil dari pengembangan jaringan. Jadi file transfer download itu sebenarnya kayak kita ngopi file, tapi komputernya nggak ada di sini. Kita pakai media jaringan komputer. Ini salah satu hasil pengembangan dari jaringan komputer. Kita bisa download, itu juga hasil pengembangan dari jaringan komputer. Chatting seperti ini. Oke, ini tadi materinya tentang jaringan komputer. Yang ingin saya tekankan lagi adalah tentang sekarang troubleshootingnya mungkin ya. Jadi setiap perangkat komputer, bukan komputer saja ya, handphone yang terhubung jaringan komputer, dia pasti memiliki IP atau internet protokol. Jadi troubleshootingnya begini, jika kalian tidak bisa koneksi ke internet, yang perlu kalian cek yang pertama kali adalah dapat IP enggak sih komputer saya, dapat IP enggak sih di HP saya.
Caranya bagaimana kalau di komputer? Kalian bisa klik di sini, klik kanan, open network internet setting, kemudian show change connection properties. Oh sorry, bukan di sini. Misal kalian koneksinya pakai apa? Pakai Ethernet atau pakai WiFi? Kalau pakai WiFi berarti kita klik WiFi-nya. Hardware properties. Oh sorry, juga. Change adapter option, sorry sih. Karena Windows-nya Windows 10. Nah, sini kalian diklik. Setelah diklik akan muncul seperti ini. Klik kanan, status, time. Nah, nanti kelihatan di sini. IP versi 4 address. Ini adalah namanya Internet Protocol. Semua perangkat jaringan itu pasti menggunakan IP address. Jadi kalau nggak ada IP dia nggak bisa koneksi jaringan. Jadi ketika kalian, kok saya nggak bisa koneksi jaringan ya? Yang pertama kamu sih harusnya adalah IP-nya. Dapat IP nggak sih kita? Ini kan 192.168.43.28 ini adalah IP-nya. Ada subnetnya, kemudian ada gateway-nya. Sebuah komputer itu bisa memiliki lebih dari 2 IP. Tapi satu IP hanya bisa dipakai oleh satu komputer. Jadi satu komputer bisa punya lebih dari satu IP, tapi satu IP hanya boleh dimiliki oleh satu komputer. Jadi misalnya begini, analoginya begini. Kalau di ruangan ada yang namanya dua sama, kan kita susah komunikasinya. Malah nggak bisa kalau ada dua nama yang sama. IP itu ibaratnya namanya. Jadi satu IP itu hanya bisa dipakai oleh satu orang. Ini internet protokol atau IP. Jadi cek dulu nih, kita dapat IP nggak? Seperti ini ya, status, detail. Kemudian ini ada IP versi 4. Emang ada IP versi yang lainnya? Ya, ada. Jadi ada versi 4, ada versi 6. Versi 4 ini versi yang sampai sekarang masih dipakai, sebenarnya sudah habis. Karena IP itu terbatas ya. Di versi 6 sekarang tuh dia lebih panjang. Karena versi 6 untuk menanggulangi, karena seluruh dunia ini kan nggak boleh, ingat yang tadi ya, nggak boleh ada IP yang sama. Satu komputer bisa pakai 2 IP, tapi satu IP hanya bisa dipakai oleh satu orang, dia nggak bisa dengan IP yang sama. Nah, karena keterbatasannya, makanya sekarang ada IP versi 6. Ini untuk menanggulangi ketidakcukupan IP. Ya, itu tentang IP. Tadi juga bisa seperti ini sebenarnya untuk ngecek IP ya, nggak usah ke klik kanan seperti ini. Kalau ini kan tadi kita memastikan dulu kita terhubungnya via WiFi atau via internet. Ini kan ya tadi ya. Nah, kalau memang kita sudah terhubungnya via WiFi, kita bisa klik seperti ini, properties. Sorry. Sini lagi ya. Oh iya, sama aja, masuknya ke sini. Sini ada data setting, kemudian status, ya sama ya, detail seperti ini. Oke, itu tentang troubleshooting ya. Ketiga, kenapa sih saya nggak bisa koneksi internet? Kemudian yang kedua, saya bisa koneksi internet, tapi kok saya sudah pernah pakai WiFi itu, tapi saya pakai lagi kok nggak bisa ya, tanda pentung. Nah, biasanya karena kita sudah pernah pakai, kemudian ada perubahan password, kita nggak melakukan perubahan. Nah, itu biasanya juga akan muncul tanda pentung tuh. Cara benarnya gimana kalau di laptop seperti ini? Properties lagi, manage known network. Nah, ini nanti jadi forgot aja, jadi masukin ulang passwordnya. Karena biasanya kalau ada perubahan password dia nggak koneksi. Tapi kalau di Windows 10 ke atas sepertinya sudah otomatis akan meminta password baru. Nah, kalau nggak minta Windowsnya, kalian bisa dengan cara tadi ya, seperti ini, kemudian cek dulu manage low network seperti ini, kemudian di forgot ya, seperti itu.
Ya, mungkin itu ya, mengenai jaringan komputer. Kalau memang nanti ada yang didiskusikan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.